Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun Anda berada. Segala aktivitasnya diberikan kemudahan oleh Allah. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah. Kita ditetapkan iman Islam, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang sangat berbahagia ini, saya akan memberikan nasihat, yaitu nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat penting kepada saudara-saudaraku, yaitu kaum pecinta besek. Ya, kepada saudara-saudaraku yang hobi atau suka dengan besek, suka dengan acara tahlilan, suka dengan acara kenduri, dan sebagainya. Ini nasihat yang sangat penting untuk Anda semuanya. Ya, mengapa ini sangat penting? Ya, agar kita bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan amalan. Segala perbuatan kita dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita melaksanakan amalan yang jelas ada dalilnya. Jangan melakukan amalan yang memang itu tidak ada dalilnya. Ya. Nah, karena kita tahu amalan yang tanpa dalil dan itu dibuat-buat yang jelas melanggar syariat, jelas itu adalah amalan yang dikatakan sebagai amalan bid'ah. Ya, amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan amalan itu bertentangan dengan ajaran Islam, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini nasihat untuk Anda semuanya yang saat ini masih suka dengan besek, ya hendaknya berhati-hati dalam mengamalkan sesuatu yang memang itu tidak ada tuntunannya. Kalau jelas itu ada tuntunannya, maka segeralah untuk lakukan dan laksanakan terus-menerus dengan penuh keistiqomahan. Nah, di sini nasihat yang saya arahkan adalah kepada kelompok Salafi Wahabi yang mereka ini juga adalah penggemar besek. Ya, kenapa demikian? Karena memang faktanya kelompok Salafi Wahabi ini sangat licik. Mereka teriak-teriak anti besek, teriak-teriak anti tahlilan, teriak-teriak anti bid'ah, tapi sebenarnya mereka membuat kebid'ahan yang baru. Kita lihat realnya, kenyataannya mereka ini juga penggemar besek, walaupun beseknya dalam bentuk sudah dimodifikasi, besek modern lah katakanlah. Ya, tidak model besek kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah betapa lucunya kelompok Salafi Wahabi, betapa munafiknya mereka, betapa hipokritnya mereka, teriak-teriak anti besek tahlilan, tapi mereka sendiri membuat besek yang baru, yang mereka buat, mereka nikmati, ini di acara daurahan. Jelas acara daurahan ini yang mereka lakukan rutin setiap minggunya, ini jelas tidak ada dalilnya. Karena Rasulullah selama hidupnya dan para sahabat tidak pernah melaksanakan daurahan secara rutin. Nah, ini jelas amalan yang baru, yang kalau kita ingin mengatakan bahwasanya setiap yang baru adalah sesat, maka amalan daurah ini jelas adalah amalan yang sesat. Jadi besek daurah yang mereka konsumsi, mereka nikmati, ini adalah juga membawa kesesatan. Tapi anehnya, mereka kelompok Salafi Wahabi ini betapa liciknya mereka, teriak-teriak anti besek, menghina amalan aswaja yang mereka juga membawa berkat atau besek acara tahlilan. Nah, tapi kelompok Salafi Wahabi ini mengecam habis-habisan besek aswaja, tapi mereka mengamalkan besek yang mereka buat sendiri atau besek Salafi, walaupun mereka kemas dengan cara modern, anti besek, tapi mereka juga penggemar
ya nasi kotak. Padahal isinya ya sama-sama nasi, sama-sama dinikmati. Mereka suka mengecam kenapa kelompok NU Ahlussunnah wal Jamaah sedikit-sedikit acara makan. Ya, kita tahu makanannya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah makanan yang penuh berkah, membawa keberkahan. Kenapa? Karena makanannya ini didoakan dengan kalimat-kalimat suci, dengan kalimat thayyibah, dengan bacaan zikir. Tentunya di situ membawa keberkahan. Karena ayat Al-Qur'an ini bisa untuk orang hidup dan juga bisa untuk orang mati. Ya, jadi tidak ada yang salah. Semuanya ada ketentuannya. Kenapa? Karena amalan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ingin mengatakan tahlilan ini kemasan yang baru, jelas memang adalah kemasan yang baru, tapi isinya adalah isi yang lama. Kenapa? Karena di dalamnya ini adalah bacaan Al-Quran, kalimat zikir yang itu juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya bacaan Al-Quran, bacaan istighfar, kalimat thayyibah, kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dibacakan sholawat. Kenapa kemudian kelompok Salafi Wahabi ini anti dengan tahlilan? Ya, anti dengan yasinan. Kenapa demikian? Ya, karena kita tahu mereka tidak paham apa isinya tentang tahlilan. Dan kalau mereka sudah paham tetap masih anti dengan tahlilan, berarti keimanan mereka, keislaman mereka perlu dipertanyakan. Kalau ingin mengatakan bahwa segala sesuatu yang baru adalah sesat, kita pun bisa mengatakan amalan yang mereka lakukan, amalan yang baru itu juga sesat, seperti daurahan itu tadi. Seperti konsep Tritauhid, yang itu mengambil dari konsep Trinitas misalnya. Itu adalah konsep yang jelas baru, yang kalau kita katakan bisa jadi itu juga adalah sesat kalau ingin mengatakan segala sesuatu yang baru adalah sesat. Nah, ini betapa piciknya ini akibat karena minimnya ilmu pengetahuan mereka, ilmu agama mereka, betapa sempitnya. Kalau di luar kelompok mereka dikatakan sesat, serba bid'ah, ya serba menyalahi syariat, ya serba finnar, serba neraka. Tapi kalau di kelompok mereka, apapun yang mereka lakukan itu amalan lama, amalan baru, perbuatan yang tidak ada dalilnya, tetap mereka katakan sebagai sunnah. Ini betapa tidak adilnya kelompok Salafi Wahabi. Jadi mereka adalah kelompok yang licik, yang gampang menuduh kelompok yang lain sebagai sesat. Dan tentunya yang menjadi sasaran mereka adalah kelompok-kelompok kaum yang awam, kaum Ahlussunnah wal Jamaah atau kaum NU yang tidak mengenal tentang dalil, tidak mengenal begitu dalam tentang ajaran Islam. Akhirnya ketika mereka tidak menjawab tentang dalilnya, tidak paham, akhirnya mereka seolah-olah akhirnya tertarik dengan ajaran Salafi Wahabi. Karena dikemas dengan begitu indah, begitu menarik, seolah-olah sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit ada dalilnya, padahal ya apa yang mereka lakukan itu juga mengandung banyak kebid'ahan. Ya, yang mereka klaim seolah-olah segala perbuatannya itu ada dalil. Padahal banyak sekali perbuatan mereka yang itu sebenarnya adalah tanpa dalil. Ya, bukan hanya tanpa dalil, bahkan ini bertentangan dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, dan ajaran sunnah. Nah, ini jadi kita tahu, kita bisa begitu paham betapa apa munafiknya kelompok Salafi Wahabi. Teriak bid'ah, tapi sebenarnya mereka juga ahli bid'ah. Teriak anti besek, padahal mereka juga menikmati besek walaupun dalam besek kemasan yang baru, ya. Besek nggak pakai takir, besek nggak pakai kotak ya, tradisional pakai bambu misalnya. Ya, tidak besek ala berkat NU, tapi besek yang mereka kemas dalam bentuk modern. Ya, sama-sama mereka acara juga makan. Ya, dan kita tahu amalan Ahlussunnah wal Jamaah, amalan NU ini semuanya menggunakan dalil. Ya, ada dalilnya semuanya. Walaupun kemasan baru, di dalamnya ini mengandung segala dalil. Sholawatan ada dalilnya. Yasinan, baca Al-Quran, bagian dari Al-Quran surat Yasin ada dalilnya. Kalimat tahlil berat sebagai timbangan nanti di akhirat, kalimat yang mulia, yang timbangannya sangat berat sekali, dilipat gandakan orang suka bertahlil, la ilaha illallah, ini juga ada dalilnya.
Sholawat ada dalilnya, zikir ada dalilnya. Sedekah memberikan makanan kepada saudaranya ada dalilnya. Toh yang kami lakukan ini bukan kehendak kami sendiri. Karena acara tahlilan yasinan ini pasti ada undangan diminta oleh keluarga yang ingin mengadakan tahlilan. Bukan serta-merta kita menyerbu suka hati datang ke rumah orang yang terkena musibah. Tidak sama sekali. Justru kami datang ini karena diundang. Biasanya ketika pemberangkatan jenazah atau setelah penguburan jenazah diumumkan, saudara-saudara sekalian, nanti malam kita akan mengadakan tahlilan atau yasinan ba'da maghrib atau ba'da isya, diminta oleh sahibul musibah, diminta untuk datang selama entah 3 hari atau 7 hari dan sebagainya. Nah, biasanya nanti ke hari yang ketujuhnya juga ada undangan lagi. Hari yang ke-40 biasanya diundang lagi. 100 hari diundang lagi. 1 tahunnya diundang. Ya, dan setiap tahunnya haulnya juga diundang. Ya, semuanya ada undangan. Dan tentunya yang namanya besoknya Ahlussunnah wal Jamaah penuh berkah, makanya dinamakan dengan berkat. Kenapa? Yang tadi yang mengundang, yang tertimpa musibah itu karena harta mereka tujuannya agar apa yang mereka sediakan bentuk makanan ini memberikan pahala sebagai amal ibadah, amal soleh bagi orang yang sudah mati. Apalagi kalau itu adalah orang tua mereka sebagai bentuk tanda cinta kasih agar bersedekah pahalanya untuk yang mati. Jadi kehendak dari keluarganya. Kemudian yang mati juga seperti itu mendapatkan limpahan pahala dari keluarganya yang bersedekah. Ya, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang keluarganya yang meninggal. Kemudian kita juga yang menikmati ketika makanan itu kita makan. Ya tentunya makanan itu tidak mubazir. Makanan itu berarti membawa keberkahan bagi keluarganya, akan senang. Dan tentunya mereka akan mendapatkan pahala ketika makanan itu kita makan. Dan kita pun juga bisa menikmati nikmat makanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam keadaan sehat walafiat bisa datang dan bisa menikmati makanan yang disediakan. Jadi semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, baik yang sudah meninggal mendapatkan pahala, yang keluarganya yang ditinggalkan juga mengalir pahala karena sudah menyediakan harta mereka untuk yang meninggal. Kemudian kita yang menikmati juga apa yang kita makan mendapatkan pahala dari orang yang menyediakan sedekah. Coba misalnya sudah dihidangkan makanan, kita nggak minta, kemudian makanan itu kita konsumsi, kita diamkan saja. Apa enggak itu mubazir? Ya, tentu makanan itu sudah tidak mungkin akan disimpan sampai berhari-hari. Ditanam juga tidak akan mungkin tumbuh kembali makanan yang sudah disediakan. Tentu yang keluarganya pun ketika kita makan mereka akan merasa senang. Justru kalau tidak kita makan, selain karena mubazir itu tadi, mereka juga akan merasa tidak enak hati, mereka akan tersinggung. Kenapa ya saya sediakan makanan yang apa adanya kok tidak mau makan, padahal saya niatnya untuk bersedekah orang yang keluarga yang meninggalkan kami, pahalanya untuk yang sudah meninggal. Jadi kalau dikatakan sesat ini logikanya atau akalnya itu di mana, atau pemahaman Islamnya sampai di mana kalau sedikit-sedikit dikatakan bid'ah. Apalagi jelas-jelas amalan yang kami lakukan ini jelas ada dalilnya. Baca Al-Quran ada dalilnya. Sholawat ada dalilnya. Zikir ada dalilnya. Kalimah thayyibah la ilaha illallah ada dalil. Bersedekah ada dalil. Jadi mau minta dalil apa lagi? Nah, itu. Sedangkan mereka sendiri melakukan kebid'ahan yang lebih besar. Kelompok Salafi Wahabi melakukan daurohan pertemuan. Mereka anti dengan malam Jumat atau malam hari Jumat. Mereka ganti hari Minggu. Ya, mereka anti dengan bacaan Al-Quran. Kok aneh sekali, mengaku Muslim, kenapa anti dengan Yasin? Kenapa anti dengan sholawat nariyah? Padahal mereka Muslim, mereka tahu sholawat ini mendapatkan pahala yang besar, tanda cinta kepada Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat. Jadi aneh sekali pemikiran mereka. Ya, tidak normal logika mereka, pemikiran mereka. Kemudian mengklaim
acara yasinan dan tahlil, biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini amalan bid'ah, sesat dan sebagainya. Ya wajar kalau orang pertemuan itu mengadakan makanan. Kenapa? Karena kami adalah orang hidup. Orang hidup tentu butuh makan dan minum. Makanya yang disediakan untuk orang hidup. Nggak tahu kelompok Salafi Wahabi yang disediakan mungkin bukan untuk orang hidup berarti. Atau mereka mungkin tidak makan sama sekali. Ya nggak mungkin. Ya pasti mereka juga ada disediakan konsumsi. Jadi yang namanya makhluk hidup ya butuh makan, minum, dan sebagainya sebagai ciri dari makhluk hidup. Jadi jangan teriak-teriak anti BSE, teriak-teriak orang NU acara makan, mereka sendiri juga acara makan. Di mana-mana juga acara makan. Ya, itu. Atau mungkin mereka bukan makhluk hidup, sehingga mereka tidak suka makan, anti dengan makanan. Atau makhluk yang lain, bukan makhluk jenis manusia yang tidak suka makanan. Jadi jangan kemudian salah paham. Ya, kalau ingin bukti silahkan datang ke acara orang yasinan tahlilan agar tidak menyebar fitnah. Ya, teriak anti besek Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membuat besek sendiri. Ya. Nah, ini anehnya kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini sebagai nasihat untuk mereka, kelompok Salafi Wahabi, jangan lagi hobi teriak-teriak bid'ah, teriak-teriak anti besek, padahal mereka ini adalah pecinta besek. Ya, pecinta daurah. Nah, ngaku muslim, alergi dengan yasin, alergi dengan kalimat tahlil. Mentang-mentang tahlilannya ditambahi an, tahlil tambahi an, jadi tahlilan jadi alergi. Yasin jadi yasinan, alergi. Ya, kami lakukan secara rutin, ya tidak masalah. Kapan kami mengadakan, kami juga tidak pernah menganggap itu amalan yang wajib harus setiap malam Jumat. Dan tidak menganggap wajib harus surat yasin untuk orang meninggal. Surat apapun, ayat apapun yang ada dalam Al-Quran, ya bagus sebagai doa untuk orang meninggal. Agar pahalanya untuk mereka. Yang membaca juga dapat pahala. Ya, disediakan konsumsi, yang menyediakan konsumsi dapat pahala. Kami menikmati dengan konsumsi itu dapat pahala. Jadi semuanya serba pahala, semuanya serba berkah. Ya, itulah kecerdasan dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Mengemas dengan acara yang baru tapi di dalamnya mengandung kemanfaatan. Kami juga tidak pernah memaksa. Kalau keluarganya yang ditinggalkan kok tidak ingin mengadakan acara tahlilan, ya kami juga tidak akan datang. Kalau nggak diundang tidak akan datang. Total tidak akan mengadakan acara tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Nggak ada yang total sama sekali tidak ada. Ya kami juga tidak akan pernah protes. Karena kami juga tahu itu bukan amalan wajib. Ya, tapi itu menjadi tradisi dan tradisi yang baik, tidak ada salahnya. Dan tradisi itu bukan hanya sekedar baik, tapi juga mendatangkan pahala. Kenapa? Karena apa yang kami lakukan, kami tradisikan, kami biasakan itu adalah kebaikan yang memang itu ada sumbernya yang mengandung pahala. Baca Al-Quran pahala, yasinan pahala, selawatan, baca sholat nawriyah pahala. Apalagi yang tidak mengandung pahala dari apa yang diamalkan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu hendaknya saya memberikan nasihat kepada kaum Salafi Wahabi, hendaknya untuk introspeksi diri, memperluas pemahamannya tentang Islam agar terbuka, agar tidak radikal, agar tidak suka teriak-teriak lagi kemana-mana mencela saudaranya sesama muslim hanya karena perbedaan sudut pandang. Ya, tidak mau yasinan ya monggo, tapi jangan kemudian teriak-teriak sesat. Kalau Anda semuanya Salafi Wahabi teriak sesat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami bisa lebih lantang untuk mengatakan Anda lebih sesat. Satu hal saja, dari tauhid itu jelas konsep sesat yang tidak ada dalilnya baik di Al-Quran dan Sunnah. Cari saja, tidak ada satupun ayat, satupun hadis sahih apapun tentang dalil tri tauhid, tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi, nasihat saya untuk antum semuanya mudah-mudahan bertaubat. Dan pesan saya kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja, terus laksanakan amalan aswaja, yasinan, tahlilan, istighosah, sholawat nariyah dan sebagainya.
mujahadah, apapun itu, amalan-amalan itu yang itu tidak bertentangan dengan syariat dan ada dalilnya apa yang kita lakukan dalam sebuah kemasan, maka laksanakanlah. Lakukanlah secara terus-menerus. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kelompok salafi wahabi teriak salah sini. Ini sebagai bentuk ujian kita semuanya agar kita tetap berpegang teguh istiqomah melaksanakan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka hadirnya kelompok salafi wahabi adalah cobaan ujian bagi umat Islam. Mohon maaf atas segala hilaf, bukan untuk menyakiti siapapun, tapi sebagai sarana untuk saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saudara-saudaraku, apa yang saya sampaikan insya Allah akan memberikan kemanfaatan. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ingin sharing pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi, saling sharing pendapat. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sampai bertemu dalam kesempatan yang lain dengan pembahasan yang lain, memperteguh akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bisa selamat dari fitnah tanduk setan najat, yaitu fitnah salafi wahabi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.